Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapat lagi kita di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Cerita saya kali ini adalah tentang Alfred Russel Wallace dan gempa di Nunukan. Sebelum saya lanjut dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Alfred Russel Wallace adalah seorang naturalis asal Inggris yang datang ke Kepulauan Melayu pada pertengahan abad 19. Di kepulauan ini, ia meneliti dan mengkoleksi jenis-jenis hewan. Setelah berkeliling di timur, Kupang, ia datang ke Manado dan Minahasa. Wallace tiba di Manado pada 10 Juni 1859. Kota kecil Manado adalah salah satu kota yang terindah di timur, tulis Wallace dalam buku laporan perjalanannya berjudul The Malay Archipelago yang terbit tahun 1869. Dalam edisi bahasa Indonesia, buku ini antara lain diterbitkan oleh Indo Literasi pada tahun 2015. Dari Manado, Wallace menuju ke Lotak, kemudian ke Tondano dan Tomohon. Dalam perjalanan, Wallace terkagum-kagum dengan keindahan, kebersihan, dan kerapihan desa-desa di Minahasa. Aku telah mendengar banyak tentang keindahan di negeri ini. Tetapi kenyataannya jauh lebih indah dari yang aku bayangkan, tulis Wallace. Dari Tomohon, Wallace menuju ke Nunukan, sebuah kampung yang berada di ketinggian. Desa ini baru dibentuk sekitar 10 tahun yang lalu dan cukup rapi dan tenang dan sangat indah, tulisnya. Wallace tinggal di Nunukan beberapa waktu lamanya. Pada suatu malam di tanggal 29 Juni tahun 1859, tepatnya pukul 8:15 terjadi gempa dahsyat di Nunukan. Saat aku sedang membaca, rumah mulai bergetar lembut, tetapi lama-kelamaan guncangannya menjadi kuat. Wallace menggambarkan suasana mulai gempa. Wallace mengatakan, awalnya dia menikmati sensasi gempa itu selama beberapa detik. Namun, dalam waktu kurang dari setengah menit, gempa itu menjadi makin kuat dan mengguncang tubuhnya yang duduk di kursi. Rumah kemudian bergoyang-goyang, berderit, seolah-olah akan hancur. Tanah goyang, tanah goyang! Orang-orang berteriak ketakutan. Semua orang bergegas keluar rumah. Perempuan menjerit-jerit, anak-anak menangis. Wallace pun berpikir untuk segera keluar dari rumah. Namun, ketika hendak berdiri dari kursi, kepalanya terasa pusing, langkah-langkahnya gontai, dan hampir tidak bisa berjalan. Guncangan berlanjut sekitar 1 menit. Selama saat itu, aku merasa seolah-olah selalu terombang-ambing dan seperti mabuk laut, kata Wallace. Ketika kembali ke rumah lagi, Wallace melihat lampu dan botol arak berjatuhan. Kaca pada lampu telah keluar dari tempatnya. Dia berpikir, dengan guncangan yang sekuat itu, gempa tersebut dapat merobohkan dinding batu, cerobong asap, dan menara gereja jika itu terjadi tempat asalnya Inggris. Tapi, itu tidak terjadi pada rumah-rumah kayu di Nunukan. Tetapi karena rumah di sini semuanya rendah dan dibangun dari kayu yang kuat, rumah itu mustahil untuk mengalami kerusakan, kecuali dengan goncangan yang benar-benar mampu menghancurkan kota di Eropa, tulis Wallace. 10 tahun sebelumnya, seperti kata orang-orang Nunukan kepada Wallace, mereka pernah pula mengalami guncangan yang lebih hebat. Akibatnya banyak rumah yang hancur dan beberapa orang tewas. Setelah gempa dahsyat malam itu, selama 2 hari berikutnya, Nunukan masih mengalami gempa dengan interval yang pendek. Sensasi yang dihasilkan oleh sebuah gempa bumi tidak akan pernah dilupakan, ujar Wallace.